Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi. Saya adalah Ketua RAN Riau UMKM Network. Hari ini kami atas nama RAN berkunjung ke rumah Bapak Haji Siswo Pranoto STMP selaku pegiat dan penggerak UMKM. Sahabat sekalian, untuk itu mari kita berbincang-bincang apa sih kira-kira kita pertanyakan kepada Pak Siswo agar UMKM ini naik kelas. Semoga nanti penjelasan beliau bermanfaat buat kita semua. Apa kabar Pak Siswo? Kabar baik, Pak Iswandi. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Dengar-dengarnya ini maju menjadi caleg nih. Insya Allah. Dapil mana nih Pak? Dapil 3, Tenayan Raya Kulim. Alhamdulillah. Semoga Pak Siswo duduk menjadi anggota dewan. Amin. Terutama harus dikejar nih Pak menjadi ketua Pak. Amin. Supaya kami UMKM ini bisa berkembang. Amin. Kaulan UMKM ini. Sejauh ini saya kan pengurus. Apapun programnya tidak terdiri-dirikan Pak. Kira-kira apa nih program Pak Siswo kalau duduk nanti untuk pengembangan UMKM? Baik, terima kasih Pak Iswandi atas pertanyaannya kepada kami. Jadi terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini, apa yang kita sebut dengan UMKM. Kenapa dia sulit berkembang, tidak berkembang, bahkan banyak yang gagal. Jadi secara kuantitas, jumlah, itu banyak sekali usaha mikro itu. Karena dari rumah dia ada aja produknya, dengan 1-2 orang sudah usaha mikro namanya, ya kan? Sehingga kita melihat banyak faktor, banyak hal ya. Tapi menurut saya kita perlu membuat satu kriteria faktor-faktor itu menjadi 3 hal. Yang pertama ya adalah faktor atau perihal UMKM sendiri. Kemudian yang kedua faktor selaku pemerintah pembina ya. Kemudian yang ketiga faktor orang yang membuat kebijakan atau aturan. Kita masuk pada faktor UMKM-nya sendiri. Terkait dengan UMKM sendiri ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah faktor orangnya ya, man. Kemudian mat ini material, artinya apa yang diolah oleh UMKM sendiri, industri kah atau jasa ya. Kemudian metode, ini metode lebih kepada cara dia mengolahnya ya. Kalau produksi bagaimana dia mengolahnya, metodenya seperti apa ya. Kalau jasa metodenya seperti apa. Yang keempat adalah peralatan, ini mesin namanya ya. 4 hal ini. Kemudian yang kelima money ya, uang ya, modal ya. Nanti saya uraikan kenapa money atau modal ini di belakang, tapi saya masuk pada yang pertama ya. Man ini adalah yang paling sangat berperan dalam pengembangan UMKM. Orangnya, pengusaha kecilnya ya, dia harus punya impian. Impiannya apa? Untuk mencapai impiannya itu, dia harus punya motivasi yang tinggi, yang sangat kuat. Kalau dia punya impian tinggi, motivasinya kurang, juga nggak bisa, ya kan? Nah, kemudian dalam pengelolaannya itu, tentunya dia harus punya gaya dia memanajemeninya, ya. Manajemen itu banyak, manajemen pengelolaan usaha yang terdiri pembukuan sederhana, kemudian manajemen bagaimana dia membuat produknya, ya, kemudian manajemen bagaimana dia mengatur orangnya, orang-orang yang bekerja sama dia, dirinya dan orangnya ya. Jadi ini harus terbekali dengan baik. Nah, inilah fungsi peran pembina, ya, pemerintah ini membuat pelatihan-pelatihan yang terkait dengan orangnya. Ya. Kalau dia motivasinya kurang, dibina bagaimana pelatihan motivasi. Ya, untuk manajemen, pembukuan, pengelolaan dan sebagainya ada pelatihan-pelatihan. Jadi diharapkan peran pemerintah itu bagaimana orangnya ini bisa memiliki motivasi yang kuat dan mempunyai keterampilan-keterampilan sehingga dia bisa berperan ya memajukan UMKM-nya. Kemudian yang kedua adalah material. Material ini bahan yang akan diolah, ya, bahan. Kalau materialnya sulit didapatkan, ya kan? Material itu sesuatu yang diolah kalau di industri dari bahan baku menjadi bahan jadi, ya kan, gitu kan? Kalau jasa juga begitu, sama juga ada bahan bakunya, dia jasanya apa sehingga itu bahan jadi bisa diperdagangkan, gitu ya. Nah, material ini harus tersedia cukup.
ya, cukup dan gampang diperoleh, Mudah ya. mudah diperoleh. Yang ketiga adalah metode. Metode ini juga peran pemerintah juga. Ya, metode itu cara, keterampilan dia. Bagaimana cara keterampilan dia bisa mengelola usahanya, bisa untuk membuat produknya dengan baik, ya, dengan rapi, kualitasnya bagus dan sebagainya, ya. Kemudian yang keempat adalah peralatan. Yang namanya industri menciptakan bahan baku menjadi bahan jadi ini harus didukung peralatan. Memang skalanya kalau mikro kecil ya peralatannya kecil-kecil, kalau menengah peralatan sudah bagus gitu ya. Nah, 4 hal. Kemudian barulah terakhir adalah money. Money ini uang, ya, permodal. Nah, modal ini kenapa tidak saya taruh di depan duluan? Karena di luar sana banyak juga orang yang punya uang, tapi dia tidak mampu mengelola usahanya dengan baik. Tapi banyak orang yang punya motivasi, banyak orang punya pemikiran, banyak orang punya keterampilan. Uang ini tidak harus dimulai dari dirinya sendiri. Dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang modali, dia bisa bekerja sama dengan badan-badan pembekalan uang seperti bank dan sebagainya yang memberikan modal dalam bentuk uang. Jadi 5 penguatan ini memang harus dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Ini faktor dari UMKM-nya sendiri, faktor dari pengusahanya sendiri. Kemudian yang kedua, faktor dari pemerintah selaku unsur pembina. Pemerintah juga memang selama ini sudah banyak membuat program pelatihan dan sebagainya. Tapi di sana sini memang masih banyak terjadi kurang tepat, ya, kurang tepat dalam hal membuat program itu. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh pengusaha itu kadang-kadang nggak pas yang diberikan oleh pembina, nggak sesuai. Dan pembinaan ini bukan hanya dipanggil, dilatih, didata, bukan, tapi mereka harus dimonitor, didampingi. Itulah namanya ada pendampingan, dievaluasi sampai sejauh mana. Dalam hal memonitoring, mengevaluasi ini, itulah yang petugas-petugas pemerintah dalam hal ini badan-badan yang disebut dengan badan PPL ya. PPL itu petugas penyuluh ya, petugas penyuluh dan sebagainya itu. Ini sudah ada, cuman di sana sini masih banyak yang harus diperbaiki dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah membuat program itu harus berdasarkan betul-betul dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pengusaha itu sendiri kan, tepat sasaran, dan harus berpihak memang kepada pengusaha kecil itu sendiri, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita juga terkait dengan apa yang dibuat aturan, ya, aturan dan juga dia merupakan kebijakan. Aturan dan kebijakan ini yang mengembangkan unsur pemerintah ada kebijakan. Kebijakan ini tentunya bapak-bapak yang membuat kebijakan, aturan dan sebagainya seperti Dewan Perwakilan ya, DPR, yang bisa juga harus berpihak kepada UMKM gitu Pak Iswadi. Kalau pemerintah sudah melakukan, pengusahanya mau bermotivasi dan ingin berkembang, tapi aturan dan kebijakan tidak berpihak kepada untuk pengembangan UMKM, maka UMKM-nya akan sulit berkembang. Saya kira mungkin itu ulasannya sementara. Pak Sismo, terima kasih. Ini kopi-kopi UMKM. Wah, ini kopi UMKM. Silakan minum, Pak. Ya, silakan. Dari tadi lupa sambil kopi kita hari ini berbincang-bincang tentang UMKM. Terima kasih Pak Isnandi. Oke, teman-teman, bincang-bincang ringan kita, diskusi sedikit dengan Pak Siswo. Semoga menjadi pencerahan buat kita UMKM, sehingga UMKM ini tidak stagnan atau jalan di tempat dan UMKM ini naik kelas. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.